Shalom, salam sejahtera saudara-saudaraku. Judul renungan kita hari ini, orang tua, jadilah teladan yang benar. Ayat renungan kita terdapat dalam Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Mari kita dengarkan keterangannya. Cara yang paling baik untuk mendidik anak-anak supaya menghormati ibu dan ayahnya ialah dengan memberikan kepada mereka kesempatan untuk melihat ayah memberi perhatian yang manis kepada ibu dan ibu memberikan penghargaan dan penghormatan kepada ayah. Oleh memandang kasih yang diamalkan ibu dan ayah, maka anak-anak pun dituntun kepada penurutan hukum yang kelima dan mencamkan nasihat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ketika anak-anak memiliki orang tua yang tidak percaya dan perintah mereka bertentangan dengan tuntutan Kristus, maka meskipun mungkin menyakitkan, mereka harus mematuhi Tuhan dan percaya pada konsekuensi bersama dengan Dia. Tuhan secara tegas telah memerintahkan kepada anak-anak untuk menghormati ayah dan ibu mereka. Karena mereka memiliki kesempatan dan kemampuan, mereka dengan baik hati memperhatikan orang tua mereka. Hukum ini untuk anak-anak yang berdiri di kepala dari 6 aturan terakhir yang menunjukkan kewajiban kita kepada orang lain. Tetapi sementara anak-anak diperintahkan untuk mematuhi orang tua mereka, orang tua juga diinstruksikan untuk menggunakan otoritas mereka dengan kebijaksanaan. Paulus menulis, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Perhatian yang luar biasa harus dilakukan oleh orang tua. Jangan sampai mereka memperlakukan anak-anak mereka sedemikian rupa untuk memprovokasi kegigihan, ketidaktaatan, dan pemberontakan. Orang tua sering membangkitkan nafsu terburuk hati manusia karena kurangnya kendali diri. Mereka mengoreksi anak-anak mereka dengan semangat marah, dan lebih tepatnya menegaskan anak-anak mereka dengan cara jahat dan roh menantang, daripada memengaruhi anak-anak mereka di jalan yang benar. Dengan roh sewenang-wenang, mereka sendiri mendorong anak-anak mereka di bawah pengaruh iblis, bukannya menyelamatkan mereka dari jerat iblis dengan kelembutan dan cinta. Betapa menyedihkannya bahwa banyak orang tua yang mengaku sebagai orang Kristen tetapi tidak bertobat. Kristus tidak tinggal di dalam hati mereka oleh iman. Meskipun mengaku sebagai pengikut Yesus, mereka membuat anak-anak mereka jijik, dan dengan kekerasan mereka, amarah yang tak kenal ampun membuat mereka membenci semua agama. Tidak heran bahwa anak-anak menjadi dingin dan memberontak terhadap orang tua mereka. Namun anak-anak tidak menjadi alasan akan ketidaktaatan karena cara orang tua mereka yang tidak tahu menau. Oh, alangkah baiknya setiap keluarga yang mengaku mengabdikan diri kepada Tuhan begitu dalam perbuatan dan dalam kebenaran, maka Kristus akan diwakili dalam kehidupan rumah tangga, dan orang tua serta anak-anak akan mewakili Dia di gereja, dan kebahagiaan akan terwujud. Terdapat di dalam Review and Herald November 15 tahun 1892. Doa kita hari ini, Tuhan, sebagai orang tua, ibu dan bapak, kiranya dapat memantulkan tabiat surgawi sehingga anak-anak boleh melihat, dan lewat penglihatan mereka dididik sebagaimana apa yang mereka lihat melalui perbuatan ibu dan bapak. Tolong kami Tuhan agar boleh membantu
menumbuhkan tabiat surgawi dan menjadikan teladan surga dalam kehidupan ibu dan bapak dan anak-anak akhirnya dibawa dekat pada contoh yang mulia itu, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk mendengar dan menjawab doa kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah,